Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Grace Yolanda Turnip dengan NPM 211566144 dari kelas PSDC. Di sini saya akan membahas apa saja yang saya pelajari atau apa saja yang saya dapat di percobaan 3 sistem operasi, yaitu membahas tentang deadlock. Nah, deadlock sendiri itu merupakan status kebuntuan pada pengelolaan proses, karena proses harus menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Kemudian deadlock adalah suatu kondisi yang dimana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara tiap proses di dalam sistem operasi. Kemudian terdapat dua penyebab deadlock. Itu pertama itu mutual exclusion, yang dimana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan untuk proses lain harus menunggu hingga sumber daya yang dipakai dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua itu kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait, yang dimana proses yang sedang memakai sumber daya meminta sumber daya lagi. Hal tersebut dapat menyebabkan kelaparan atau kekurangan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Kemudian itu adanya rilis, yang dimana secara bahasa memiliki arti melepaskan. Rilis di sini maksudnya adalah proses melepaskan resource. Jadi, proses yang memegang sumber daya atau resource harus melepaskan atau merilis sumber daya tersebut sebelum meminta sumber daya baru, sehingga sumber daya yang telah dirilis dapat digunakan oleh proses lain. Resource sendiri itu memiliki arti sumber daya. Resource dapat berupa hardware device atau seperti tab drive, memori atau berupa informasi. Nah, di sini kemudian di sini kita akan mencoba terdapatnya 4 kode program file deadlock. Kita akan mencoba kode program ini ke CPU simulator. Kita ke compiler. Nah, di sini saya sudah menyimpan 4 kode program tersebut. Nah, di sini kita akan mengcompile dan melogin memorinya satu per satu. Di sini itu kode program 1 saya simpan dengan nama P1, kode program 2 saya simpan dengan nama P2. Nah, kita compile, kemudian kita load in memory agar hasil compile itu masuk ke CPU instruction in memory. Kemudian P2 kita compile, kita load in memory. P3 kita compile, kita load in memory. P4 kita compile, kita load in memory. Nah, setelah kita load in memory part-partnya, di sini dapat dilihat bahwa adanya 4 kode program di program list. Lanjut kita akan ke OS simulator. Nah, di OS simulator sendiri kita akan menggunakan round robin dengan 10 ticks. Kemudian di sini kita dapat melihat sistem resource-nya, resource dan prosesnya di view resource. Kemudian kita dapat melihat proses stage-nya itu di view process stage. Selanjutnya itu kita akan membuat create new process, yang dimana itu kita dengan shortcut maybe, atau kita bisa double click untuk mempercepat. Nah, kita double click, maka si program atau P1 itu akan langsung ditambahkan ke ready process. Jadi kita double click P2, double click. Nah, selanjutnya kita buat CPU speednya itu dengan fast. Kemudian kita akan coba start. Kita akan show deadlock prosesnya. Nah, di sini terjadinya deadlock. Dapat dilihat itu ada tulisan warning process deadlock is detected, yang dimana kalau kita lihat di sini, kalau si resource 2 ini dipakai oleh si proses 2, kemudian si proses 2 ini merequest si resource 3, tetapi si resource 3 itu sedang dipakai oleh proses 3. Proses 3 merequest resource 4. Resource 4 dipakai oleh proses 4, proses 4 merequest resource 1, kemudian si resource 1 dipakai oleh si proses 1. Maka hal tersebut terjadinya deadlock karena proses yang merequest resource, tetapi resource tersebut dipakai oleh proses lain. Nah, dengan mengatasi deadlock ini, kita harus merilis salah satu resource. Kita coba rilis ini. Nah, maka setelah merilis salah satu resource, deadlock akan teratasi. Nih, resource 1 dipakai oleh 7, kemudian nih selesai kan? Deadlock teratasi dan prosesnya selesai. Kemudian di sini terdapatnya di slow hold and wait, kemudian di slow cycle wait, di total ordering dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba satu-satu. Kita akan coba di slow hold and wait, kita checklist, kemudian kita tambahkan dulu create new process, empat-empatnya. Kita akan start. Sudah di checklist, yaitu di slow hold and wait ini kita akan
tidak memperbolehkan terjadinya hold and wait, yang dimana hold and wait sendiri itu artinya itu si proses memakai sumber daya kemudian meminta sumber daya lagi. Nah, kita akan di slow hold and wait tersebut. Kita start. Nah, sini dapat terjadi itu si. Nah, ini kan terjadinya deadlock nih. Tetapi hal itu teratasi karena kita mendislowkan si hold and wait. Kita checklist ini dari slow. Kita tunggu sampai si proses selesai. Nah, ini prosesnya selesai, maka deadlocknya juga teratasi. Kemudian kita akan mencoba di slow si circular wait. Kita create new process, empat-empatnya. Kemudian kita start. Nah, di sini terjadinya deadlock, yang dimana si resource 2 digunakan oleh si proses 2, kemudian merequest si resource 3 digunakan oleh proses 3. Nah, kenapa terjadinya deadlock? Karena di slow circular wait itu, dia masih membolehkan si hold and wait, yang dimana itu merupakan proses menggunakan resource, tapi dia meminta resource yang lain, sedangkan resource yang sama belum dirilis sama dia. Maka, untuk mengatasi ini, kita juga harus merilis salah satu resource. Kita rilis ini. Nah, maka deadlock tersebut teratasi. Nah, di sini sudah mencoba di slow circular way, kita akan mencoba use total ordering. Kita buat create new process, 4 kode program. Kita udah menceklis use total orderingnya, kemudian kita start. Nah, di sini dapat dilihat itu terjadinya deadlock. Namun karena kita menggunakan karena kita memberi nomor urut terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, sehingga jika proses telah memegang suatu tipe sumber daya, maka proses berikutnya hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan yang lebih besar. Kemudian itu kita akan mencoba abort proses. Nih, kita akan create new process. Nah, di sini udah kita abort proses, kita start. Nah, di situ terjadinya deadlock. Namun, karena kita menggunakan abort process, maka resource yang mengalami deadlock, prosesnya akan di-abort atau diakhiri sebelum proses tersebut selesai. Maka dari itu, deadlock dapat teratasi. Jadi, kita akan mencoba pre-attempt resource. Kita create new process. Kita klik start. Nah, di sini juga terjadinya deadlock. Namun, prosesnya itu belum selesai, jadi kita tunggu sebentar. Nah, di sini proses yang merequest akan mendapatkan resource tersebut, sehingga proses yang sedang menggunakan resource terpaksa harus melepaskan resource tersebut dan memberikannya kepada yang request. Maka dari itu deadlock dapat teratasi. Selanjutnya itu kita akan mencoba enable avoid nih. Kita checklist, kita buat create new process. Kita start. Nah, kalau si enable void ini kondisinya itu sama seperti kondisi percobaan awal tadi, yang dimana terjadinya deadlock karena si resource 2 dipakai oleh proses 2. Kemudian si proses 2 ini merequest si resource 3, tetapi si resource 3 digunakan oleh si proses 3. Begitu juga dan selanjutnya. Nah, karena apa sih? Karena si proses merequest resource yang lain, tetapi resource tersebut dipakai oleh
proses lain, maka itu yang menyebabkan terjadinya deadlock. Nah, cara mengatasinya itu dengan merilis salah satunya. Kita coba rilis ini. Nah, nanti resource tersebut dapat digunakan oleh proses yang merequestnya. Nah, maka proses akan selesai atau teratasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas proses penerapan metode banker dalam mengelola proses dan resource di dalam sistem operasi. Nah, di sini terdapatnya 5 proses, yaitu dari P0 sampai P4, kemudian dengan 3 resource, dengan tipe A itu terdapatnya 10 instance, kemudian tipe B adanya 5 instance, kemudian tipe C itu adanya 7 instance. Nah, di sini allocation sendiri itu artinya resource yang sedang digunakan oleh proses. Kemudian di max ini itu jumlah maksimum resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Kemudian di available ini adalah sisa resource yang dapat digunakan untuk proses berikutnya atau resource yang available. Kemudian itu di need ini berasal dari jumlah maksimum resource yang dikurangi oleh jumlah resource yang sedang digunakan. Jadi ini adalah resource yang dibutuhkan. Kemudian adanya update work itu untuk mengupdate resource yang available setelah proses dijalankan. Nah, langsung saja kita bahas. Itu di sini adanya resource yang available itu 332. Kemudian si yang dibutuhkan itu yang di need itu di tipe A itu 7, tipe B itu 4, tipe C itu 3. Nah, sedangkan resource yang available itu 332. Nah, jadi tidak cukup dong, dan yang dibutuhkan itu besar, maka proses 0 ini kita akan lewatin terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke proses 1, yang dimana itu masih resource yang available itu 332. Nah, yang dibutuhin itu 122. Dapat dilihat bahwa resource yang dibutuhin itu dapat memungkinkan kita untuk menjalankan proses tersebut. Jadi kita jalankan proses P1, kita jalanin. Setelah kita jalanin, maka si allocation ini si resource yang ada di allocation ini akan dirilis. Maka dirilis. Jadi update work-nya itu jadinya kan yang dirilis itu tipe A itu 2. Jadi si 2 ini dirilis, maka 3 ditambah 2 jadinya 5. Jadi update work-nya itu 5, kemudian 3, kemudian 2. Nih, 5, 3, 2. Jadi ini akan berubah jadi 0. Nih, karena sudah dirilis. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke proses 2. Nih, proses 2 yang dibutuhin di proses 2 itu 600, sedangkan resource yang available itu cuma 532. Nah, di tipe A ini cuma ada 5, sedangkan yang dibutuhin itu 6, jadi tidak tercukupi. Jadi kita akan melewatinya, kemudian kita lanjut ke proses 3, yang dimana yang dibutuhin itu di tipe B itu 1, kemudian di tipe C itu 1. Nah, sedangkan yang di resource yang available itu di tipe B3, di tipe C itu 2. Jadi dapat memungkinkan kita untuk menjalankan proses 3 ini karena tercukupi apa yang dibutuhkan ini. Jadi kita akan menjalankan proses 3. Setelah menjalankan proses 3 itu kita proses akan merilis ini 211 ini. Jadi di tipe A itu akan merilis 2 resource. Jadi kita tambah 5 tambah 2 itu 7. Kemudian ini jadi 0. Selanjutnya itu di tipe B itu
1, jadi 1 ditambah 3 itu 4, ini jadi 0, kemudian tipe C itu 1, kemudian dirilis, jadi 2 tambah 1 itu 3, ini jadi 0. Nah, selanjutnya itu proses 1 dan proses 3 itu sudah dijalankan. Kita akan menjalankan proses 4. Nah, di proses 4 itu yang dibutuhin itu 4, 3, 1. Nah, di update work ini, data yang available ini adanya 7, 4, 3. Nah, ini tercukupi dengan apa yang dibutuhkan. Jadi, kita dapat menjalankan proses 4 ini. Jadi, setelah dijalankan, maka si proses 4 akan merilis 2 resource di tipe C. Jadi, 2 ditambah 3 itu 5. Ini jadi 0. Nah, setelah selesai sampai proses 4, kita balik lagi ke proses 0. Karena di proses 0 sendiri tadi, karena tidak tercukupi apa yang dibutuhkan dengan apa yang available, maka kita tahan dulu tadi. Jadi setelah selesai semuanya, kita coba lagi ke proses 0. Kembali lagi. Nah, sekarang yang dibutuhin itu 743, sedangkan yang kita available itu 745, maka tercukupi, maka si proses 0 ini akan dijalankan. Setelah dijalankan akan merilis satu resource di tipe B, maka di sini akan bertambah 1, itu 5. Di sini jadi 0. Nah, kita lanjut lagi ke proses 2. Di proses 2 itu dibutuhkannya 6, 0, 0. Nah, di sini update work-nya itu si tipe A itu 6. Jadi, tercukupi, maka ini akan dirilis. 7 tambah 3 itu 10. Ini 0. Kemudian di tipe C, 2 tambah 5 itu 7. Ini 0. Ini 7. Kemudian ini jadi 0. 0. Nih, jadi 0. Nah, udah kan? Semuanya udah dijalankan, udah dirilis semuanya. Maka kembali lagi, ini hasilnya itu ada di tipe A itu 10, di tipe B itu 5, di tipe C itu 7. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini terdapatnya 5 proses dan 3 resource tipe A, 10 instan. Nah, ini tipe A10, kemudian di tipe B itu 5, ini di tipe C itu 7. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang deadlock. Jika terdapat salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.